welcome back to my channel, Kak Nilam Sari Channel. Kali ini Kak Nilam Sari berada di Cempaka Putih ya. Kali ini Kak Nilam Sari spesial podcast di Jakarta langsung ya. Nah, kalian pasti bingung ya, kenapa sih Kak Nilam belum pernah upload video panjang. Dan kebetulan pada hari ini Kak Nilam Sari bisa diberi kesempatan kepada salah satu pejuang penyakit AIDS ya penyakit KH, pejuang ODIF. Pejuang ODIF ya. Dia adalah siapa? Kita langsung perkenalan dulu ya. Assalamualaikum Abang Iki. Waalaikumsalam Wanila. Oke deh, Bang Iki, perkenalkan dulu kepada subscriber Kak Nilam Sari di malam hari ini. Dari mana asalnya dan juga umurnya berapa dan bagaimana sih ceritanya Bang Iki bisa menjadi pejuang ODIF ya tadi ya? Pejuang ODIF ya. Oke, silakan Bang Iki. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ricky. Nama lengkap saya adalah Ricky Bastian. Saya lahir di Jakarta tahun 1991, asli Jakarta. Saya menjadi seorang ODIF itu dari tahun 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesehatan karena saya mengkonsumsi obat ARV. Abang Rizky, kita kan orang Belitung ya, biasanya pakai abang ya Bang ya. Bang, apa sih Bang pejuang ODIF itu apa sih? Kan mereka itu kan pada awam nggak mengerti ya, apa sih pejuang ODIF itu kan agak gimana gitu Bang. Makanya nih kayak sensitif banget pertanyaannya. Mohon maaf kalau misalnya abang nantinya tersinggung atau apa ya, jangan sampai gimana gitu Bang. Enggak sih, kalau aku sih intinya gini, aku sebagai pejuang ODIF itu memang sudah ini adalah takdir aku dan mungkin ini adalah sebuah kayak pelajaran lah bagi semua orang kalau yang namanya semua perbuatan atau tindakan kita itu ada resikonya, ada akibatnya. Makanya di sini aku sebagai pejuang ODIF ingin mengedukasi masyarakat apa itu HIV, cara penularannya, kalau kita positif gimana pengobatannya dan cara pencegahannya gimana. Jadi masyarakat Indonesia ini kan masih kurang paham atau benar-benar buta ya. Dan banyak banget mitos-mitos beredar yang berkaitan dengan HIV. Kalau misalkan kita bersentuhan dengan orang HIV kita ketular, itu mitos. Nah, sedangkan air liur atau air keringat itu bisa menularkan, padahal itu hanyalah mitos. Nanti aku akan menjelaskan secara mendetail apa itu HIV, seperti apa cara penularannya, dan apa saja media yang bisa menularkan dari orang ke orang. Oke, Bang Iki, Bang Iki ini pejuang ODIF dari tahun 2018 ya. Mohon maaf sekali lagi ya Bang Iki, mohon maaf sekali lagi pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih Abang itu bisa tertular penyakit HIV/AIDS nih? Ya, pertama memang aku waktu tahun 2010-2012 itu aku bekerja di suatu instansi pemerintah yang mungkin di situ memang tempatnya basah ya. Ekonomi aku waktu itu memang agak baik dan ya istilahnya gampang untuk cari uang. Ketika gaya hidup uang ada, gaya hidup meningkat, di situ akulah kayak bandel gitu kan, misalnya ke diskotik, menjelajah ke dunia malam, sampai aku berhubungan seks bebas dengan pergantian orang, sehingga aku bisa tertular penyakit HIV itu. Jadi kalau ditanya penularannya HIV-nya lewat sesama jenis atau enggak, ya sesama jenis ya. Memang aku pelaku, maksudnya aku ini seorang gay, masih mempunyai sesama jenis, tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang yang positif ODIF itu bukanlah akhir dari segalanya. Bisa diobati dengan cara terapi ARV dan menjaga pola hidup sehat aja. Oke, Bang, masyarakat itu kan pada gimana ya Bang ya, kalau misalnya kena penyakit AIDS itu bisa ditemenin lah, dia sakit HIV gitu kan. Nah, bagaimana sih Abang itu menyikapi omongan-omongan masyarakat sekitar
maksudnya itu mentalnya itu supaya lebih kuat gitu, maksudnya Bang. Karena kan nggak gampang ya Bang, karena abang itu adalah maksudnya oknum yang memiliki sakit HIV tadi kebiasaan juga kan, karena nggak gampang ya Bilo Bang. Kalau untuk wilayah Belitung sendiri, kalau misalnya di Belitung ya, ini bukan di Jakarta, sekarang kan posisinya Kadilam di Jakarta. Kalau di Belitung itu sendiri, kalau bukan pejuang ya, kalau yang sudah kena pejuang ODIP yang sudah kena HIV itu, mereka itu kayaknya itu lebih terkurung gitu di rumah ya, karena memang ya bukan yang menyebabkan meninggal dunia itu bukan sakitnya menurut Kadilam, tetapi adalah lingkungannya yang mendesak mereka itu agar mereka itu maksudnya dijauhilah dari masyarakat. Padahal tadi sudah dibilangkan oleh Bang Iki bahwa itu penularan penyakit AIDS itu melalui 3 hal tadi ya Bang ya. Pertama, darah. 2 itu adalah air susu ibu, dan yang ketiga adalah seks bebas atau sperma. Maaf, bukan seks bebas tapi adalah sperma ya. Tapi digarisbawahi HIV dan AIDS itu berbeda ya. HIV bisa jadi AIDS, tapi AIDS itu sudah tentu HIV. HIV belum tentu AIDS. Jadi HIV dan AIDS itu berbeda. Kalau HIV itu adalah virusnya, tapi kalau AIDS itu adalah sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang sudah menjadi penyakit kronis. Oke, berarti kalau HIV itu bisa sembuh ya Bang ya? Bisa, tapi dengan catatan harus terapi ARV selama seumur hidup. Terapinya selama seumur hidup ya Bang ya. Bang, ini apa ya? Menurut Abang ini bagaimana sih? Ini maksudnya ke pemerintah ya? Maksudnya ya bagaimana sih menurut Abang ke pemerintahnya itu apa sih yang diharapkan dari Abang itu kepada pemerintah Indonesia kita nih untuk maksudnya penyembuhan HRV pejuang ODIP tadi, dan juga yang sakit-sakit HIV dan juga AIDS itu menurut Abang bagaimana sih? Apa harapan Abang kepada pemerintah nih? Jika perlu ke presiden kita nanti ke depannya di 2024, apa kira-kira menurut Abang Iki untuk Abang selaku pejuang ODIP? Kalau menurut aku untuk saat ini sudah cukup bagus di pemerintahan pusatnya ya, peraturan dari Pak Presiden sendiri, juga kementerian-kementerian sudah menjadi koordinasi pemerintahan saat ini sudah bagus, sudah istilahnya memberikan akses untuk ODIP bisa bekerja. Tetapi ini ada tetapinya ya, ada sebagian adalah sebuah kantor-kantor dinas atau kantor-kantor pemerintah yang masih stigma negatif tentang HIV, padahal mereka itu sudah diberi ada undang-undangnya ya, semacam ada undang-undangnya tentang hak dan asasi seorang ODIP itu ada loh. Dan saya mohon ini terjadi ada di sebagian kantor-kantor dinas yang pemerintahan lah, masih ada stigma atau diskriminasi. Jadi saya harap mungkin kalau pemerintahnya sudah oke, tapi di bawahannya mungkin harus dijelaskan, harus benar-benar dikasih edukasi yang benar, karena masih banyak loh orang-orang yang bekerja di pemerintah itu masih menilai HIV itu bisa menular lewat air liur, bisa menular lewat keringat, dan bahkan ya kalau ada ketahuan pegawainya HIV langsung. Oh, berarti gini Bang, pemerintah itu perlu membuatkan kampanye bahwa HIV dan AIDS itu maksudnya menularnya seperti ini. Karena sebagian masyarakat itu tidak mengetahui bahwa maksudnya yang pengidap penyakit yang mempunyai penyakit HIV maupun AIDS itu ternyata tidak segampang itu menularkan penyakit. Abang, ini apa sih Bang gejala-gejalanya kena penyakit HIV itu yang pertama kali bahwa Abang mengetahui bahwa Abang itu mendapat penyakit HIV? Kira-kira jelaskan Bang. Waktu pertama kali aku terinfeksi itu awalnya itu di akhir 2017 ya. Itu sudah ada gejala-gejala yang mungkin aku belum sadar. Nah, waktu itu di akhir 2017 itu memang sudah aku merasa sakit-sakitan, maksudnya kayak demam, muntah. Itu aku rasakan dari akhir 2017. Tapi
seiring berjalannya waktu bisa sembuh lagi, dan tetapi bisa kambuh lagi demamnya, bisa kambuh lagi mualnya, muntahnya, tapi bisa sembuh lagi sampai awal 2018. Nah, 2018 awal bulan Januari mulailah gejala berikutnya, yaitu penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan itu sudah terjadi di awal 2018. Tidak langsung brek gitu kan, penurunan berat badannya, tapi bertahap tapi pasti dan turun. Nah, dari awal 2017 aku itu berat badan di akhir 2017 itu sekitar 55 kilo. 55 kilo awal 2018 turun jadi 50 kilo. Nah, pertengahan Januari turun lagi 5 kilo lagi jadi 45. Akhir Januari turun lagi 6 kilo jadi 42 43. Nah, sampai akhir awal Maret 2018 itu ada diare. Nah, gejala yang ketiga diare hebat. Nah, diare hebat itu aku ngalami cuma 2 minggu. Nah, awal Maret 2018 sampai pertengahan Maret 2018 itu aku diare hebat sampai gejala yang ketiga timbul ya, ialah gejala aku bengkak sebelah kanan, dan posisinya di akhir 2018 di akhir Maret 2018 berat badan aku sampai 20 kilo. 20 kilo ya. Dan benar harus dirawat intensif di rumah sakit, nggak bisa dirawat jalan, harus benar-benar dirawat di rumah sakit. Jadi berat badan abang itu dari 60 ya? 55. Dari 55 menjadi 20 kilo. Ya. Luar biasa ternyata ya. Bukan maksudnya itu berat badannya turun drastis ya, seperti itu. Ini bertahap ya, maksudnya nggak langsung drop gitu, karena yang aku alami nggak begitu. Yang aku alami bertahap, tapi pasti dengan seiringnya adanya gejala-gejala yang menyusul. Waktu itu bang, sekitar tahun 2018 abang mengetahui bahwa abang ini kan terkena HIV ya. Bagaimana sih bang perasaan abang? Apakah ada niat mau, maksudnya mengakhiri hidup misalnya? Apakah semangat down, ataukah semangatnya sabar? Oh ya Allah, ini terima, ini adalah cobaan hidup aku ya gitu, gimana bang? Kalau aku pertama kali itu aku tahu infeksi itu di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih pas tes VCT di akhir 2018 sebelum aku dirawat di Sulawesi Saroso. Nah, itu di pertengahan Maret ya, kalau nggak salah tanggal 15 atau tanggal 16 gitu. Maret 2018 aku menerima hasil lab aku ialah positif. Di apa namanya, suasana hati aku ya kayak sedih, marah, terus kecewa dengan diri sendiri, ada rasa ingin pengen bunuh diri waktu itu, tapi ya aku ingat aku masih punya keluarga, aku masih support lah ya, ada masih punya ya tetangga yang baik sama aku, jadi aku pikir ya Allah, aku menerima ini memang ya istilahnya memang ini adalah salahku, ini adalah sebuah resiko yang aku tanggung karena akibat dari perbuatanku. Tapi di sisi lain ada yang menyemangati aku di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, yaitu Pak Chandra. Aku terima kasih sama Pak Chandra yang sudah menyemangati aku waktu aku terinfeksi HIV 2018. Di sana aku mendapat kayak bimbingan, mendapat pengarahan biar bisa kuat menghadapi gimana bisa berjuang dari ODIF ini. Ada beberapa orang yang istilahnya yang berjasa dalam hidup aku, dan sehingga aku bangkit dari keterpurukan, dari downnya terinfeksi HIV ini. Jadi bukan aku aja, tapi ada beberapa orang yang mensupport aku sehingga aku bisa seperti ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, Bang Iki, menurut Bang Iki nih ya, kita kan sudah tidak diragukan lagi ya, masyarakat Indonesia itu sudah viral yang namanya Open BO alias booking ya. Ya, betul. Nah, ini adalah salah satu apa ya? Bukannya si Bang Iki ya maksudnya, tapi Bang Iki pernah terlibat Open BO ya guys. Pernah Terlibat. Ini bukan Kanilam yang apa ya, bukan Kanilam yang mengajak Bang Iki, tapi tadi sudah Kanilam bilang, Bang Iki kalau Bang Iki mau pakai masker silakan, tapi dia tidak, karena dia mau mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Belitung ya, bahwa penyakit ODIF itu bukan sesuatu penyakit yang harus dihindari. Seharusnya mereka ini adalah oknum-oknum yang harus kita bahagiakan, yang harus kita lindungi. Jangan sampai terjadi bunuh diri ataupun mentalnya down atau apapun itu. Bang Iki, ini ya, menurut Kanilam ya, bukan menurut Kanilam, ini sesi pertanyaan lagi. Apa sih
sih Bang Iki pencegahan untuk mereka-mereka ini, maksudnya mereka ini sudah terlibat nih, maksudnya udah terlibat nih seks sesama jenis nih, seks sesama jenis nih Bang ya, maaf ya Bang, Ya, nggak seks apa-apa. sesama jenis. Menurut Abang, memang seks sesama jenis itu bisa menularkan penyakit itu ya Bang ya? Apa gimana? Survei membuktikan penularan HIV terbesar di Indonesia adalah sesama jenis. Sesama jenis ya. Sesama jenis Beb, itu dengarkan ya, sesama jenis itu tidak boleh dilakukan. LSL, laki suka laki. Laki suka laki ya, dan juga biseksual alias si pria sama wanita dan pria sama pria. Ya. Itu kan ya Bang ya? Betul. Ya, karena memang si Bang Iki juga pernah ya, katanya temennya langganannya juga ya, karena katanya si yang pernah open BO dia nih ternyata itu suka juga sama perempuan ya. Iya, Bang Iki, menurut Bang Iki sekarang alhamdulillah kan Bang Iki sudah taubat ya Bang Iki ya. Ya, insya Allah, Ya, insya Allah. doain aja semoga aku Ya. dapat jodoh. Terus memang aku sekarang lagi belajar untuk ya menjadi yang lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Insya Allah, amin ya Allah. Dan semoga nanti Bang Iki bisa mendapatkan wanita terbaik yang Amin, akan. amin. Iya, Amin. Bang Iki mohon maaf lagi, dua lagi lah Ya pertanyaannya. nggak apa-apa. Bang Iki nanti kan dapat jodoh nih ya, menikah. Amin, amin, Amin ya, menikah ya. Amin, amin. Nah, Bang Iki ada nggak nanti? Kan kita sudah diketahui bahwa HIV itu bisa menularkan ke pasangannya nih. Nah, gimana nih solusinya untuk Abang Enging Ong nanti dengan si wanita yang cantik tuh? Ini aku jelasin ya. Kalau ada seseorang Odif yang ingin menikah, ya menikah dalam arti ingin menikah dengan pasangan yang benar-benar ya, misalkan kayak laki dengan perempuan, oke, itu bisa asalkan si Odifnya ini melakukan terapi ARV-nya teratur. Yang pertama, yang kedua hasil pemeriksaan Viralut. Apa itu Viralut? Viralut itu ialah jenis pemeriksaan darah yang dilakukan pasien Odif untuk mengetahui jumlah virus di dalam tubuh seorang Odif. Jadi kalau VR-nya sudah undetect alias tidak terdeteksi, dia aman, dia tidak bisa menularkan ke pasangannya. Kalau memang tidak percaya dengan kata-kataku, bisa ditanyakan ke dokter penyakit dalam ya. Karena aku memberikan penjelasan ini bukan karena maksudnya pengalaman pribadi, tapi karena aku pernah sekalian konsultasi ke dokter. Sekarang aku mengambil pelajaran ataupun pengetahuan dari dokter bahwa seseorang yang positif HIV itu bisa menikah asal catatannya VL-nya undetect dan dia terapi ARV-nya rutin ya. Bisa menikah, bisa asalkan dia seperti yang tadi aku katakan. Nah, intinya gini, kalau kita sudah mempunyai pasangan, intinya pasangan itu bisa menerima kita ya. Kita harus jujur dari awal, aku seperti ini, aku positif HIV, jadi terbuka dulu sama pasangannya. Jadi kalau memang pasangannya sudah menerima, insya Allah bisa melakukan jenjang pernikahan. Amin ya Allah. Tapi diberikan edukasi juga pasangannya, jangan kita sudah jujur, saya positif HIV, apa kamu menikah dengan aku? Oh enggak begitu. Kamu harus memberikan edukasi dan kamu juga harus ngajak pasangan kamu ke dokter biar lebih percaya. Kalau bukan dari kata-kata aku atau kata-kata pasangannya, biar oh ini lu karena lu mau menikah sama gue lu ngomong seperti ini. Jangan, ajak pasangan kita untuk check up bareng, ngobrol dengan dokter, konsultasi dengan dokter yang ahlinya biar percaya. Iya, biar percaya. Oke deh Bang, menurut Abang nih, tips, saran, nah untuk kawan-kawan, saudara-saudara di Belitung ini yang mempunyai penyakit seperti Abang. Kalau dibilang penyakit bukan ya. Iya. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi ini ya, kalau memang kita seksnya aktif, dalam arti ada beberapa pekerja seks komersial atau PSK atau yang melakukan PMBO, biar bisa tidak terinfeksi HIV, ada beberapa cara, yaitu menggunakan kondom dan mengakses obat PrEP. Nah, obat PrEP ini hanya dilakukan di kota-kota besar.
ya. Nah, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, pokoknya kota-kota besar itu bisa mengakses obat PrEP. Tapi kalau di daerah-daerah aku kurang tahu, bisa konsultasi ke puskesmas di daerahnya masing. Itu sebelum pencegahan ya Bang? Itu pencegahannya. Tetapi itu tidak disarankan ya guys. Tidak disarankan karena tapi, memang jalur Kanilam ini adalah jalur pendidikan ya. Pendidikan. Tapi gini, kalau misalkan ada yang menonton ini, maaf ya, seorang pekerja seks komersial karena takut ini tidak mau tertular HIV atau gimana, bisa asalkan pakai kondom dan akses obat PrEP, dan pemeriksaan tes PCT selama 3 sampai 6 bulan rutinnya 1 tahun 2 kali. Ya, bisa mengetahui statusnya positif atau tidak. Kalau bagi seksnya aktif. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang gue udah melakukan ini, gue berhubungan seks tapi gue belum bisa periksa, gue takut kena HIV. Benar. Bisa, tapi dengan jarak dari hubungan beresiko itu 3 sampai 6 bulan bisa dites lab, tes PCT, karena si virus HIV ini menunjukkan eksistensinya itu di 3 bulan atau 6 bulan setelah berhubungan beresiko. Jadi kita tes PCT-nya nih, misalkan kita bisa berhubungan beresiko nih hari ini, 3 bulan atau 6 bulan mendatang kita tes PCT. Oke deh. Berarti kita itu dapat merasakan ya Bang ya, oh ternyata dia ini punya penyakit bawaan lah seperti itu gitu ya Bang ya. Iya, takutnya gini loh, kan kita tidak tahu ya, kita maaf ya kalau misalkan yang seksnya aktif, misalkan kita berhubungan sama siapa kita tidak pernah tahu ya. Kok aku aman kok pakai kondom, aku aman kok gini-gini. Maaf, aku kalau nih ada salah satu kondom itu memang bisa mencegah penularan tapi tidak 100%. Ya, ada beberapa persen yang bisa menularkan karena kondom itu ada juga barang ejekan. Oh, berarti harus bisa lolos kita, ya? Ya, bisa lolos, bisa masuk ke produk pasaran. Nah, kita pakai atau aku pakai nih berhubungan seks bebas gitu kan. Nah, ternyata kondomnya bocor. Iya. Oke deh guys, itu tadi adalah sedikit ilmu tentang HIV gitu ya, bahwa mereka itu harusnya itu tidak boleh dijauhi atau apapun, lebih baik kita rangkul Ya. dan dalam artian kita itu jangan pernah menjudge orang tuh nggak baik ya, jangan kita judge, kita juga nggak tahu bahwa kita ini baik atau tidak ya, karena sebenarnya kebaikan itu hanya Allah yang tahu dan hanya di akhirat lah nanti yang tahu kita tuh sebenarnya masuk surga atau neraka, lebih seperti itu ya. Ya, kalau misalkan ini nih subscribernya Kak Nilam ingin menanya-nanya tentang HIV, boleh berkunjung ke TikTok aku dari Ricky Laundry 2. Nanti bisa follow di sana, bisa tanya-tanya tentang apa itu HIV atau cara pencegahannya, cara pengobatannya. Nanti bisa selengkapnya follow di TikTok aku Ricky Laundry 2. Oke, di ini Bang di Eja. Nanti follow aja di TikTok aku Ricky RIKI LONDRY 2. Oke, nanti di deskripsi nanti kakak Nilam tag ya, di TikToknya di mana ya, biar kita tahu ya. Sebenarnya tahu emang tempe. Oke deh, terima kasih ya untuk kalian semua, terima kasih ya Bang Iki ya sudah jarang sekali loh orang yang yang punya maksudnya auditnya bisa speak up. Bisa speak up ya, jarang sekali orang yang pelaku utamanya dia menceritakan bahwa dia itu pernah seks bebas dan pernah open BO dan bagaimana sih dia itu menghadapi masyarakat sekitarnya, dan alhamdulillah dia pun sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Ya, terima kasih Belovers ya, dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk follow TikToknya Ricky Laundry 2 ya. Karena di situ banyak sekali motivasi dan juga keseharian dari Bang Ricky Laundry itu. Oke deh, jangan lupa untuk tekan tombolnya lagi ya, subscribe dan komen, karena Kak Nilam Sari akan lebih semangat lagi untuk bikin video konten selanjutnya. See you, bye bye, dadah.